Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Sari dari PT Wiharja Jaya Sentosa dengan brand ayam penyet Bandung. Alhamdulillah, karena memang jiwanya ya suka memasak gitu, terus suka kulineran juga. Awalnya itu sih yang membuat saya bisa terjun di dunia kuliner seperti itu. Ya, dulu basicnya saya anak broadcasting sebetulnya gitu, tapi karena keadaan, karena kondisi yang akhirnya saya terjun di kuliner. Saya udah usaha sekitar 14 tahun di bidang komunikasi. Terus sampai berkembang juga, sampai punya 3 cabang, tapi karena tergerus kondisi ya, yang akhirnya kita dibantai partai besar gitu, mulai dari pulsa ada di retail modern, di bank gitu kan, akhirnya ya udah kita yang kecil-kecil ini udah tergerus gitu, sehingga kita tidak bisa bertahan lagi. Itu usahanya sekitar 14 tahun, harus gulung tikar. Nah dari situ kita beralih ke kuliner gitu. Nah, kondisinya pada saat itu memang betul-betul lagi sedang di titik nol. Pada saat saya memulai usaha kuliner itu, keadaan saya single parent, saya ditinggal suami meninggal, lalu saya ditinggal dengan seorang bayi yang masih merah gitu. Saya berpikir gimana caranya saya bisa bertahan hidup di ibu kota. Karena pulang juga nggak memungkinkan gitu ya, dengan kondisi keluarga. Akhirnya saya fight, berjuang di sini, gimana caranya saya bertahan hidup untuk besok gitu, dan mau menghidupi anak. Nah itu motivasi saya, akhirnya ya udah saya bismillah untuk buka usaha di kuliner seperti itu, Kak. Kenapa ayam penyet Bandung? Karena saya berasal dari tanah Sunda gitu kan. Jadi Bandung itu terkenal akan makanannya yang khas, yang enak-enak seperti itu. Jadi saya mengusung konsepnya semuanya dari Sunda, mulai menunya, konsepnya semuanya kita ambil dari Bandung seperti itu, Kak. Karena memang memulai usahanya gimana caranya bisa bertahan hidup ya gitu. Jadi saya mulainya tuh dari nol banget, dari mulai belanja sendiri gitu kan, masak sendiri gitu. Saya juga bawa barang gitu kan, di motor itu kanan kiri gitu sendiri, terus gendong juga ada bayi saya kan gitu di depan, terus pasang tenda juga saya pernah sendiri gitu, ngelakuin itu gitu. Terus pada saat pasang tenda itu anak saya disimpan di kardus, terus ya udah proses dinikmatin sampai akhirnya bisa sampai ke titik ini seperti itu. Tapi saya bangga pernah melakukan itu gitu. Wajar ya, suka duka gitu pasti ada gitu kan. Saya merasa masih banyak yang lebih susah dari saya gitu. Saya nggak gengsi, kata tetangga, "Neng kok mau sih gitu jualan kayak gini, kenapa nggak kerja aja lagi di TV gitu." Enggak, bilang itu yang penting halal gitu, yang penting saya bisa bertahan hidup, yang penting saya bisa biayain anak saya gitu, seperti itu waktu itu. Ya alhamdulillah, ayam penyet Bandung sekarang umurnya sudah tahun ke-8, dan kita sudah pernah punya cabang sampai 9, dari mulai kita berada di emperan, di trotoar, di pinggir jalan pakai tenda biru seperti itu, sehingga saya expand dan berkembang sampai seperti sekarang. Timnya sudah ada di 12 orang. Terus insya Allah kita kedepannya usaha ini akan di-franchise-kan gitu, karena sesuai cita-cita dan visi misi saya, ingin menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ingin menciptakan peluang usaha seluas-luasnya. Jadi insya Allah konsepnya sudah dibikin sekitar 80% persiapannya. Yang membedakan ayam penyet Bandung dengan produk lainnya, kalau kata customer sih sambalnya yang membedakan gitu. Karena kalau
bahan bakunya ayam di mana-mana sama aja. Nah, dari sambalnya itu kita mempunyai ciri khas yang kalau customer tuh sudah tahu karena kita ada di beberapa cabang gitu kan. Terus customer beli di cabang mana, kayaknya itu rasanya sama deh kayak yang di sana. Terus akhirnya kita konfirmasi, oh iya Kak itu cabang kita. Nah, itu salah satu yang pantesan sama gitu. Nah, dari situ kita memang walaupun di cabang manapun sama rasanya itu sama gitu. Itu menjadi salah satu ciri khas ayam penyet Bandung untuk dikonsistensi rasanya itu sama untuk semua cabang. Seperti itu. Nah, dari situ permintaan dari customer, Kak, saya mau dong pesen nih, mau dikirim ke saudara saya gitu kan. Nah, dari situ awalnya kenapa kita nggak bikin aja sambal kemasan gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita berinovasi di produk bikin sambal berbagai varian, mulai dari satu sambal cerik yang awalnya kita memang jual tiap hari. Nah, karena ada beberapa permintaan dari customer, di ide itu jadi kita kembangkan. Jadi sekarang kita punya produk sambal itu 6 rasa gitu, 6 varian maksudnya. Jadi ada sambal cerik, sambal cerik itu original gitu yang pedas banget. Lalu kita ada punya sambal cucum gitu. Sambal cucum itu sambal cumi, sambal cerik yang kita pakaikan sambal cumi ya. Lalu ada cumte itu cumi pakai pete. Lalu ada juga terme itu sambal teri Medan. Lalu ada jodak itu sambal terasi sama sambal ijo gitu. Jadi terbuat dari rawit ijo. Nah, jadi keseluruhan semuanya variannya sambalnya ada 6 sambal gitu Kak. Lalu kita juga di masa pandemi ini berinovasi produk ya kan, kita beradaptasi terus, berinovasi terus dari berbagai varian sambal. Kita buat juga produk frozen food Kak gitu. Jadi kita buat tahu baso gitu. Lalu karena kita juga adaptasi sama kondisi sekarang, yang orang tuh gaya hidup sekarang tuh pengennya yang simple gitu, yang cepat, yang instan gitu. Jadi kita buat ayamnya juga kita vakum, jadi ayam ungkep gitu kan, bebek juga kita setelah diungkep kita vakum gitu. Nah, terus ada bakso juga, ada otak-otak juga. Jadi di inovasi frozen food kita ada banyak menu juga seperti itu Kak. Gitu. Yang alhamdulillah sih untuk tahu baksonya kita best seller ya Kak gitu. Namanya sih frozen food, tapi sebelum divakum, sebelum frozen tuh kita udah habis gitu. Jadi per hari itu kita produksi 1000 sampai 1500 tahu bakso Kak. Alhamdulillah. Untuk proses ayam penyet Bandung itu kita belanjanya karena alhamdulillah kita sudah bersertifikat halal. Jadi belanjanya pun kita harus dari RPA yang sudah bersertifikat halal. Jadi kita ada beberapa supplier memang yang sudah kita bekerja sama. Nah, kebetulan saya berkolaborasi sama teman-teman UKM yang mereka punya usaha RPA itu Kak gitu. Jadi ya kita saling membangun gitu, saling biar mereka juga maju gitu. Jadi kita order dari mereka dan memang produknya sudah kita kurasi bagus gitu kan. Terus sampai di sini kita cuci bersih sampai akhirnya betul-betul tidak ada lagi darah ataupun bulu dan segala macam. Nah, itu kita masak dengan berbagai rempah gitu karena salah satunya untuk ayam penyet Bandung biar rasanya meresap itu kita perbanyak rempah gitu supaya meresap sampai ke dalam. Dari itu diungkep, setelah itu kita tiriskan, lalu udah siap digoreng. Setelah digoreng diangkat sampai mateng kan, disajikan deh sesuai selera, mau yang dibakar, mau yang dikremes atau yang dipenyet seperti itu. Untuk penjualan kita memang ada di beberapa outlet ya gitu. Ayam penyet Bandung ada di Lipo Mall, ada di Puri Mall, maksudnya di kantinnya ya gitu. Lalu juga ada di Pujasera, kawan lama, ada di kantor kawan lama, sama ada di Raden Saleh yang terdekat dari sini. Itu kita terima dine-in, lalu kita juga sudah merambah ke online ya gitu. Sekarang sudah ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ada Traveloka, lalu ada di Kulina juga. Terus sekarang kita sudah merambah ke marketplace, ada di beberapa marketplace juga seperti Shopee, Tokopedia,
Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Waktu itu pada saat kita mau buka rekening BRI ya gitu kan, alhamdulillah sudah dapat beberapa pelatihan. Kalau misalkan usaha itu harus bisa membedakan antara uang pribadi dan uang usaha. Nah, jadi memang khusus saya mau buka rekening untuk usaha ceritanya ya gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin dari BRI juga melihat gitu kan lancar gitu ya seperti itu. Nah, dari situ mulai ditawari ya gitu untuk dipinjami modal untuk saya bisa buka cabang di beberapa cabang seperti itu sih Kak. Iya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang sangat bermanfaat sehingga bisa bertahan dan berkembang. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapat ya, mulai dari digital marketing, mulai dari manajerial, mulai SOP, semuanya sih alhamdulillah banyak banget insight yang didapat dari Rumah BUMN ya. Seperti itu, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Rumah BUMN Jakarta Pusat. Apalagi setelah itu saya terpilih dari ribuan peserta seluruh Indonesia, terpilih menjadi 30 peserta BRI Inkubator. Ini dapat lagi fasilitas yang luar biasa. Ini Masya Allah suatu kebanggaan buat saya bisa membersamai program ini. Semoga harapannya setelah saya lepas dari BRI Inkubator ini, usaha saya semakin luas, semakin berkembang, semakin maju. Bahkan kita sedang persiapkan untuk siap ekspor Kak. Harapannya semoga kuliner di Indonesia makin maju dan berkembang, menjadi destinasi dari turis mancanegara ke Indonesia tuh tujuannya menarik gitu. Nah seperti itu, bahkan kalau bisa sih pemerintah menjadi regulator untuk membawa dunia kuliner Indonesia ini ke mancanegara seperti itu. Jadi kita para UKM ini bisa expand dan berkembang ke sana. Seperti itu Kak. Harapan untuk Ayam Penyet Bandung pengennya lebih berkembang, lebih maju, lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terus sesuai visi misinya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, bisa membuka peluang usaha untuk orang banyak juga, seperti itu. Inginnya lebih bermanfaat buat semuanya sih Kak.